Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Zulan Putra, NIM 19089051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua jenis gaya renang sebagaimana untuk menyelesaikan tugas UAS saya pada mata kuliah renang di semester ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu gaya dada. Renang gaya dada termasuk salah satu teknik renang yang paling mudah dipelajari. Alasannya, teknik ini memungkinkan kepala perenang tetap berada di atas permukaan air. Tata cara pelaksanaan: 1. Posisi tubuh dan kepala. Posisi tubuh dan kepala yang benar bertujuan untuk meningkatkan teknik gaya dada secara keseluruhan. Saat berada dalam air, posisi tubuh harus lurus dengan permukaan air dan kepala menghadap ke depan sejajar dengan tubuh Anda. Kemudian jaga posisi bahu, pinggul, dan kaki kita sejajar, tapi miringkan sedikit tubuh bagian belakang kita untuk menjaga gerakan tendangan kaki agar tetap berada di dalam air. Selain itu, kita perlu menjaga kondisi bahu dan leher kita serileks mungkin untuk membantu gerakan lengan dan mengurangi ketegangan. Saat melakukan gerakan lengan meluncur ke depan, posisikan kepala sedikit menunduk untuk mencegah hambatan air. Yang kedua, teknik gerakan tangan. Pertama, arahkan kedua lengan lurus ke depan dengan posisi telapak tangan saling bertemu. Kemudian dorong tubuh kita agar meluncur ke depan. Selanjutnya, dari meluncur dan posisi tubuh lumayan stabil, gerakkan kedua lengan kita membentuk lingkaran keluar tubuh. Kemudian cobalah untuk tidak membuat gerakan lingkaran terlalu lebar, karena sebagian besar gaya dorong berasal dari kaki, bukan dari lengan. Setelah membentuk satu lingkaran penuh, satukan kedua telapak tangan kita pada dada bagian atas. Terakhir, luruskan kembali kedua lengan ke depan dengan kedua telapak tangan berdekatan, lalu mulai kembali gerakan lengan. Yang ketiga yaitu teknik gerakan kaki. Gerakan kaki yang kita lakukan saat berenang mirip seperti kaki katak saat berenang. Untuk lebih jelasnya, yang pertama itu langkah-langkahnya setelah meluncur dalam posisi kedua kaki lurus, tekuk kedua lutut ke bawah hingga tumit mengarah ke bokong. Kedua telapak kaki juga mengarah ke permukaan air. Selanjutnya, posisikan kedua lutut terbuka sedikit lebar dari pinggul menghadap ke bawah dan berada sedikit di belakang garis pinggul. Kemudian lakukan tendangan menyapu keluar dan ke belakang dalam gerakan melingkar. Jaga kaki kita dalam posisi kuat dan tidak longgar. Terakhir, satukan kembali kedua kaki dalam posisi lurus ke belakang, sementara lengan juga lurus ke depan untuk menghindari hambatan air. Yang terakhir yaitu keempat, pernapasan. Saat kedua tangan berada di depan dada, angkat bahu kita untuk mengeluarkan wajah dari air untuk menarik napas. Selanjutnya, angkat kepala kita secara alami dan jangan paksakan untuk menghindari sakit punggung. Jangan juga turunkan pinggul yang dapat menghambat pergerakan. Yang terakhir, lanjutkan dengan memasukkan kembali kepala dan buang napas dalam air ketika kedua lengan dan kaki telah rapat dan lurus kembali seperti semula. Oh iya, waktu saat pengambilan napas boleh melalui hidung dan dikeluarkan di mulut. Boleh juga diambil dari mulut dan dikeluarkan dari hidung. Bebas, senyamannya saja. Kemudian kita beralih ke gaya yang kedua yaitu gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu adalah salah satu jenis teknik renang yang paling sulit dikuasai. Teknik renang gaya kupu-kupu membutuhkan teknik yang akurat sekaligus ritme gerakan tubuh, lengan, dan kaki yang bagus agar bisa dilakukan dengan benar. Istilah gaya renang ini diambil berdasarkan cara lengan perenang bergerak saat berenang dengan gaya kupu-kupu. Lengan kita akan melengkung ke atas dan keluar dari air secara bersamaan. Tampak seperti sepasang sayap.
Lanjut ke langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, posisi dan postur tubuh. Pastikan tubuh kita tetap rata dalam posisi telungkup. Usahakan posisi tubuh sejajar dan sedekat mungkin dengan permukaan air. Yang pertama, tubuh akan membentuk gerakan gelombang selama berenang dengan gaya kupu-kupu. Kemudian gerakan gelombang akan dimulai dari kepala, kemudian diikuti oleh bagian dada, pinggul, hingga kaki. Hal ini perlu dilakukan secara berirama hingga membentuk satu gelombang berbentuk huruf S. Posisi kepala bervariasi, yakni tepat di bawah air saat membuang napas dan dagu menempel pada permukaan air sambil menarik napas. Selanjutnya, pastikan saat kepala di bawah air, pinggul terangkat ke permukaan. Sementara saat kepala berada di permukaan air, pinggul yang akan turun ke bawah. Selanjutnya, yang kedua yaitu teknik gerakan lengan. Pada renang gaya kupu-kupu ini, kedua lengan bergerak bersamaan dan secara terus-menerus. Terdapat 4 fase utama gerakan lengan dalam teknik renang ini, yakni entry, catch, pull, dan recovery. Yang pertama entry. Lengan direntangkan ke depan tubuh dan di atas permukaan air, lalu tangan masuk ke dalam air dengan bagian ibu jari terlebih dahulu. Tangan masuk selebar bahu dengan siku ditekuk dan posisinya sedikit lebih tinggi dari tangan. Yang kedua yaitu catch. Saat memasuki air, pastikan posisi lengan lurus, selebar bahu, dan telapak tangan menghadap ke bawah. Lalu lakukan gerakan tekan ke bawah dan keluar dengan kedua tangan secara bersamaan. Selanjutnya pull. Tarik tangan ke arah tubuh dalam gerakan setengah lingkaran, bagian telapak tangan menghadap keluar dan jaga siku Anda lebih tinggi dari tangan Anda. Selanjutnya, yang terakhir adalah recovery. Setelah kedua lengan mencapai paha pada akhir tarikan, sapukan kedua lengan ke atas air secara bersamaan, lemparkan tangan ke depan ke posisi awal dan ulangi gerakan. Selanjutnya, yang ketiga, teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki pada renang gaya kupu-kupu biasanya disebut tendangan lumba-lumba. Gerakan kaki dalam renang gaya kupu-kupu terbagi ke dalam 2 fase, yakni yang pertama, setelah lengan masuk ke dalam air, lakukan tendangan kecil untuk menyeimbangkan posisi tubuh. Selanjutnya yang kedua, saat lengan ke atas permukaan air selama fase recovery, lakukan tendangan besar untuk mendorong tubuh ke depan karena momentum yang hilang selama fase ini. Catatan, selama gerakan, kedua kaki harus menyatu dan jari kaki mengarah ke bawah. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik pernapasan. Pernapasan saat berenang gaya kupu-kupu menjadi tantangan terbesar, karena kita perlu mengatur ritme dan harus diselesaikan dengan cepat. Ritme yang dapat kita lakukan untuk menarik dan membuang napas antara lain. Yang pertama, tarik napas pada saat dimulainya fase recovery, saat lengan baru saja memulai keluar ke atas permukaan air. Selanjutnya, angkat dagu sejajar di atas atau menempel permukaan air sambil melihat lurus ke depan. Kemudian tarik napas dengan cepat melalui mulut. Yang ketiga, setelah napas terhirup, segera turunkan kepala ke bawah air dan buang napas melalui mulut dan hidung. Kepala harus kembali sebelum lengan memasuki air. Teknik pernapasan dengan mengangkat dagu dan pandangan lurus ke depan adalah hal dasar dan dikenal sebagai traditional way. Selain itu, ada pula 3 teknik lain, yakni water watcher, yakni posisi dagu terangkat dan pandangan ke permukaan air. Selanjutnya, chin surfer, yaitu dagu tepat berada di permukaan air dan pandangan ke depan. Dan terakhir yaitu side breather, posisi kepala miring untuk mengambil napas. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang beberapa jenis gaya renang.
Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.